Ada seekor rusa yang perlahan-lahan mendekati sungai. Sekalipun di sungai itu ada buaya yang lapar, ada singa dan harimau yang sedang mencari mangsa. Tetapi rusa membutuhkan air, seperti yang dikatakan Daud bin Isai dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti sekarang, apakah Engkau masih merindukan Tuhan? Mengisi setiap aspek hidup kita. Dalam suka, duka, tantangan, pergumulan, kegagalan, keberhasilan. Biarlah hati kita tetap merindukan Tuhan yang adalah sumber berkat. Berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah, itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti.
kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia, tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Dan saya terlalu ingin percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap ibadah kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelumnya kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sumber memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah Allah yang kami andalkan, Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang satu-satunya yang sudah menembus kehidupan kami di atas kayu salib. Dan kami ingin memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biar Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan tidak sekurang satu apapun, kami percaya ada mujizat terjadi dalam ibadah kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apakah kami balas kasih-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penembusan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kau Allah yang setia. Yesus baik. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Sama-sama kita nyanyikan dengan himne puji Tuhan. Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas?
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat lagu Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa Roh Kudus, Kau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Kau sedang mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami tetap selalu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Syukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, sama-sama kita katakan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan berglori bagi nama-Mu sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Amin. Haleluya. Kita akan berglori bagi Tuhan karena sebab Dia Allah yang sangat, yang layak kita puji dan kita sembah. Bila Roh Allah ada. Tuhan, haleluya Yesus. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti nyala. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah Tuhan Yesus sangat sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah sumber pertolongan kami ya Bapa. Sebab kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, dan kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, dan kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Kau Abel di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Bapa kami yang baik, benar Tuhan Yesus. Sesuai pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan dalam masing-masing hidup kami pribadi, lepas pribadi kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang kami dengar Tuhan, boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan kami percaya ada jalan yang terbuka yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan ada untuk hamba-Mu. Biar apa yang Dia katakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang beracara hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita lagi berjumpa dalam program Voice of Nafiri dari GPD Jalan Samrat nomor 38 Manado. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berdoa supaya jemaat Tuhan, para pemirsa yang dengan setia mengikuti program Voice of Nafiri ini dapat terus menikmati pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kita menyadari betul bahwa keadaan penuh dengan tantangan dan pergumulan. Seringkali kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tapi kita percaya pertolongan kita hanya dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini yang akan menjadi dasar renungan pada saat ini. Saya akan kutip dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mengikuti melalui Alkitab masing-masing. Puji Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kata pertolongan itu seolah-olah menjadi sesuatu kata yang memberi pengharapan. Ya, pertolongan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kata pertolongan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi
sebuah harapan baru. Kenapa? Karena dalam keadaan situasi, keadaan di sekitar kita yang semakin tidak baik, ya seringkali kita merasa bahwa kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, pertolongan itu menjadi sebuah kata atau kalimat yang sangat mujarab. Karena semua orang pasti membutuhkan pertolongan. Ya, kalau ada seseorang yang menawarkan pertolongan, pasti akan disambut dengan antusias. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi ayat yang saya baca dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat ini merupakan sebuah kesaksian. Merupakan sebuah pernyataan dari Raja Daud. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Raja Daud berkata di akhir dari pasal yang ketiga ini. Raja Daud mengambil sebuah kesimpulan bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan. Bapak Ibu, seringkali kita berharap pertolongan dari orang-orang yang kita kenal. Yang menurut kita orang yang sanggup, orang yang mampu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam berbagai hal kita harus menyadari bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Ya. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Seringkali pertolongan yang coba ditawarkan oleh manusia sering mengecewakan kita. Seringkali pertolongan yang ditawarkan bagi kita tidak memberi jaminan. Tetapi kalau Tuhan yang berkata bahwa pertolongan hanya dari Tuhan, maka pertolongan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini. Ya, memang dalam beberapa terjemahan atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata dari Tuhan datang pertolongan Tuhan. Ya, dari Tuhan datang pertolongan. Tetapi dalam beberapa terjemahan yang lain dalam bahasa asing, kata pertolongan itu ditulis dengan kata salvation, ya, atau juga ada yang ditulis dengan kata victory, ya, salvation, keselamatan kita hanya dari Tuhan, victory, kemenangan kita hanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, dan terjemahan mana yang mau kita pakai? Kita akan memakai semua terjemahan. Karena kita butuh pertolongan, kita butuh keselamatan, dan juga kita butuh kemenangan menghadapi peperangan demi peperangan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mencari sumber pertolongan itu. Bagaimana kita bisa menemukan pertolongan? Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nabi Yesaya berkata, kita harus mencari Tuhan. Kita jangan cari pertolongannya. Jangan cari sumber kemenangannya. Jangan cari kemenangannya. Jangan cari keselamatannya. Tapi cari sumber pertolongan. Sumber keselamatan. Sumber kemenangan. Yaitu Tuhan. Cari Tuhan. Karena Dia yang akan memberikan kita pertolongan. Dia akan memberikan kita keselamatan. Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan hal ini. Carilah Tuhan. Kemudian berseru kepadanya. Bapak Ibu, ada dua hal penting dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana untuk kita bisa menikmati pertolongan. Bagaimana kita bisa menikmati keselamatan. Bagaimana kita bisa menikmati kemenangan. Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah cari Tuhan.
Kita harus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan itu artinya kita yang berusaha. Artinya kita yang mencari, mendapatkan, menemukan. Harus ada sesuatu usaha dari kita. Namanya mencari. Ya, kita harus mencari Tuhan. Harus ada usaha dari kita untuk mencari Tuhan. Harus kita menemukan Tuhan, memperoleh. Itu yang dikatakan oleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencari artinya kita harus menemukan, kita harus berusaha, ada tindakan dari kita. Berapa di antara kita yang ingin menemukan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber keselamatan dan sumber kemenangan, tetapi kita tidak mau berusaha. Kita menjadi orang Kristen yang pasif. Kita menjadi jemaat yang biasa-biasa, yang seolah-olah tidak ada semangat untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, berusaha untuk mencari Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Dalam persekutuan. Ya. Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Dalam persekutuan. Persekutuan umat-umat Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita dengar firman Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, biar kita ada dalam persekutuan. Kita ada dalam persekutuan, maka Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam persekutuanlah maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti berjumpa dengan mujizat Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan berkat. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan, maka berkat-berkat Tuhan jadi bagian kita. Yang kedua yang saya perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Yang kedua, bagian kedua, Nabi Yesaya berkata bahwa berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pemazmur, Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ini cara bagi kita untuk mengalami pertolongan, untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama kita harus mencari Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita berjumpa dengan mujizat dan pertolongan. Yang kedua, dalam kesesakan, dalam berbagai keadaan terdesak, keadaan yang tidak memberikan jaminan dalam hidup kita, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Kata berseru kepada Tuhan itu ditulis dengan kata cried unto my God. Berteriak atau berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam beberapa terjemahan juga ditulis dengan kata I call out. Artinya kita memanggil Tuhan. Ya. Kita berteriak kepada Tuhan. Kita menangis kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan.
Apakah dia tidak tahu pergumulan kita? Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu bahkan apa yang belum kita ucapkan dalam doa. Tetapi kalau kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan, menyampaikan segala isi hati kita, berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, pergumulan-pergumulan kita, maka saya yakin dan percaya kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 akan mengakhiri renungan kita pada saat ini. Saya bacakan kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan sumber pertolongan. Kita tahu Tuhan sumber keselamatan. Kita tahu Tuhan sumber kemenangan. Ya. Dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kita membutuhkan kemenangan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati semua hal itu? Kita harus mencari Tuhan. Berusaha. Harus ada dari kita sendiri yang punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam persekutuan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Untuk kita bisa menikmati pertolongan, keselamatan dan kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Maka kita harus berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nabi Yesaya berkata telinganya tidak pernah tertutup mendengar teriakan kita minta tolong. Apalagi tangannya tidak pernah pendek untuk bisa menolong kita. Tapi seringkali doa kita, ya, seruan kita dihalangi dengan hal-hal dosa, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita butuh Tuhan sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber keselamatan, sebagai sumber kemenangan. Tapi mari kita mau berusaha untuk ada dalam persekutuan dan jaga kehidupan rohanimu sehingga ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, malam pada saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu sedang bergumul, sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita mengambil sebuah sikap untuk menikmati pertolongan, keselamatan dan kemenangan dari Tuhan. Tentukan sikap kita. Mari kita mau berusaha dari kita sendiri mencari Tuhan dalam persekutuan. Kemudian hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Sehingga doamu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan nyanyi pujian yang berkata, penyertaanmu sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya, Bapak Ibu bisa nyanyikan pujian ini sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan yang sedang menyaksikan program Voice of Nafiri ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Kita semua membutuhkan pertolongan. Kita semua lemah dan tidak berdaya. Tapi mari sama-sama kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita mau berusaha, harus ada sesuatu dari dalam kita. Untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biar setiap kita naikkan doa, pastikan doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan untuk mendapatkan jawaban doa, hidupmu harus benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, menghadapi tantangan dan pergumulan, Tuhanlah sumber pertolongan. Tuhanlah sumber keselamatan. Tuhanlah sumber kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu biar kita mau datang kepada Tuhan, bangun komitmen yang baru. Kalau engkau sedang bergumul, engkau letakkan tangan kananmu di dadamu, tutup mata jasmanimu, lihatlah mata rohani, dengan mata rohani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu saat ini Dia ingin memberkati kita. Mari buka hati, nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal, maka kita akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya, jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu pertolongan hanya dari Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami, secara pribadi kami sangat terbatas. Tapi kami percaya Tuhan ada untuk menolong kami. Tuhan ada untuk menyelamatkan kami. Tuhan ada untuk memberikan kami kemenangan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu kemenangan demi kemenangan itu akan kami alami dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dengan upaya kami, dengan kerinduan kami, dengan daya kami mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam persekutuan, bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami jumpa dengan Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Tuhan, kami juga membuat komitmen dengan Tuhan. Biar setiap doa kami, seruan kami dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami memperbaiki kehidupan kami mau hidup berkenan kepada Tuhan,
maka jawaban doa kami adalah jawaban yang pasti yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu tolonglah umat-umat-Mu, para pemirsa Voice of Nafiri dimanapun mereka berada. Kalau saat ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka, ini tanda mereka membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu Bapa, jamah umat-umat-Mu, lawati umat-umat-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Tuhan, biar Engkau menyelamatkan umat-umat-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan kecelakaan dalam hidup kami umat-umat-Mu, tetapi rancangan damai, sejahtera, sukacita, bahkan masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu penyertaan-Mu jadi bagian kami Tuhan. Biar kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan jadi bagian kami. Berkati umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka, tantangan, masalah hidup yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengubah setiap musim dalam hidup kami. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Yehova Jireh dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka dalam usaha bisnis mereka. Berkati Tuhan pekerjaan profesi mereka diberkati. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat akan mewarnai kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami percaya berkat Tuhan jadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk program Voice of Nafiri. Tuhan, kalau bisa ada sampai hari ini semata-mata anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami memberkati program ini, memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu. Berkati Tuhan sebagai seorang gembala sidang, sebagai pemimpin gereja. Berkati terus dengan kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan. Perlindungan Tuhan dimanapun dia pergi dan berada. Hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama kami berdoa biar pengurapan-Mu semakin hari semakin dahsyat dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, untuk dia dapat memberi diri melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja kami. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati semua pengerja Tuhan, semua staf pengembalaan yang membantu terlaksananya program Voice of Nafiri ini. Berkati kru multimedia Voice of Nafiri Tuhan, mereka yang ada di belakang layar, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Pakai program ini untuk menjangkau jiwa dan memberkati Tuhan setiap jiwa yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Pertolongan Tuhan jadi bagian bangsa dan negara, masyarakat kami, penduduk Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami dari pusat hingga daerah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya saat ini kami terima berkat Tuhan, kami terima lawatan Tuhan, kami punya semangat yang baru untuk mencari Tuhan. Tuhan, kami punya semangat yang baru untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Voice of Nafiri, tentu saya mewakili Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tetap setia mengikuti program ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita rindu supaya program ini menjadi berkat, memberkati masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan sampai dimanapun program ini bisa diterima.
Puji Tuhan. Dan kita akan berusaha untuk melalui program ini juga menjangkau jiwa. Untuk supaya banyak jiwa yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membagi berita sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu yang setia mengikuti program ini dan terberkati dengan program ini. Bapak Ibu bisa juga like atau komen program ini. Kalau Bapak Ibu melihat melalui YouTube, Bapak Ibu yang belum menikmati atau menerima semua notifikasi, Bapak Ibu bisa menekan tombol subscribe, tulisan subscribe yang ada di ujung di atas layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa menerima semua notifikasi atau pemberitahuan program kami. Supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan mengikuti program-program ini, puji Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu juga berkenan bisa membagikan program ini kepada teman, sahabat, saudara melalui berbagai macam media. Nah, kalau Bapak Ibu juga terberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa memberikan korban kasih, ya, persembahan kasih melalui aplikasi ada di layar Bapak Ibu sekalian, ya, tinggal di scan. Kemudian berbagai macam aplikasi, ya, atau Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan kasih itu melalui rekening bank yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID, ya, dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Puji Tuhan, tetap bantu kami dalam doa dan kita akan jumpa lagi pada program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di tangan-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di tangan-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.